Gile bro, macet banget Jakarta. Lama banget lu, lama. Rumah lu gede banget sumpah. Gue nungguin lama banget dari tadi anjir. Nggak tahu, mama macet banget arah-arah ke sini. Mau apa ini kita? Kita mau ngobrol biasa. Ngobrol-ngobrol santai aja. Kita bikin podcast. Podcast apa namanya? Podcast bukan serius. Lewat mana tadi lu? Lewat belakang, sumpah. Gua kalau lewat apa ya, lewat depan tuh gue disasarin nama map. Tapi kenapa gue ujung-ujung lewat kampung ya? Gue bilang jangan lewat belakang. Ya gimana ya pak? Tapi orang map itu ngarahin ke kampung yang lebih cepet ke sini. Tapi gue lihat kampung tuh rame banget ya. Kampung belakang sini pak. Ya, Tahu kan? Dulu mah nggak serame itu. Bener. Apalagi tadi gue liat orang yang lagi main layangan. So anak-anak tuh kayaknya kita dulu nggak sih? Kejar-kejar main layangan. Sampai naik-naik ke pohon. Bekas kena beling yang waktu itu? Ya, gue inget banget bejo dorong lu sampai ke semak-semak kayak. Sumpah. Sumpah seru banget sih. Nih, tapi kalau gue nih dulu nih, inget gak lu pas gue lagi ngejar layangan, gue sampai ke jalan-jalanan. Emang tuh layangan arahnya ke jalanan, sampai ketabrak gue, sampai dikatain, anak kecil goblok. Tapi kan emang gimana ya? Kita masa kecil tuh emang harus happy banget. Kita ngejar layangan, matanya nggak ke depan gak sih? Iya. Ke atas gitu? Ya, enggak dong. Iya bener pasti ngeliatin layangannya dong. Nggak mikir ke depan, nggak mikir ke depan, ada motor, mobil, sempet aja udah. Sekalian aja kita ngomongin nostalgia masa-masa. Wah, itu penting banget sih. Soalnya kita di zaman sekarang nih, apa kita udah gede ya, kita tuh masih kangen kayak, bisa nggak kita kayak dulu lagi? Sumpah gue sering banget kayak gitu cuy. Kayak, pas lagi penat kerja tuh ada bocil-bocil lewat kayak yang dia takutin cuman maghrib. Iya sih. Yang dia takutin cuma maghrib. Udah. Selepasnya udah dia main. Ya gini, kehidupannya cuman, ini kehidupan gue nih pas kecil. Bangun. Udah mandi biar boleh keluar. Yeah. Nih kan. Kalau lagi libur nih. Terus keluar. Siang main bola sampai sore sampai ketemu ngaji. Maghrib. Itu kalau lu. Itu emang gimana sih zaman-zaman itu emang batas kita main tuh. Kalau siang ya buat bobo, bangun biasanya habis asar tuh. Nah, habis itu main bola, pakai gawang, sendal, waktunya pas kalau udah kelar maghrib. Kalau ada orang tua ngomong, balik, mau maghrib, lu jadi anak orang tuh gimana sih? Awas di kantong wewe. Nah, itu deh. Lu pernah nggak tuh ngalamin? Awas diculik kolong wewe. Ya. Lu Coba. pernah nggak ngalamin yang namanya hal-hal mistis pas lagi main maghrib pulang telat gitu, jalan sepi. Dulu mah kampung masih sepi, sekarang udah ramai banyak gedung. Maksud gue kayak kalau gue inget-inget ya banyak banget mitos-mitos zaman dulu. Betul. Yang dimana kalau di zaman sekarang tuh gue kayak tolol banget, gue bener-bener percaya itu gitu. Tapi di satu sisi gue kayak mungkin itu cara orang dulu buat nakut-nakutin atau ngejaga anaknya tuh. Betul. Gitu-gitu. Kayak jangan pulang maghrib ada kolong wewe. Betul. Gitu. Tapi ada yang aneh cuy. Apa tuh? Ada mitos ini. Pensil jangan diraut kependekan. Aduh, kenapa? Lu nggak pernah denger emang? Gue nggak tahu ya kalau rumornya atau mitosnya pensil diraut itu kenapa. Soalnya emang ya biasa namanya pensil kalau ke apa sih tuh bahasanya, kalau diraut itu nggak emang buat nulis, biasanya buat ditajam. Masalah sebelahnya itu nggak apa-apa kan? Tapi ada mitos apa sih? Ada mitos ini. Kalau pensil diraut kependekan sampai sekelingking, kata ibunya meninggal. Wah, kayaknya sih. Nggak, kalau itu gue yakin bukan dari orang tua sih. Kalau itu gue yakin bukan dari orang tua, kayaknya bikinan bocah aja tuh. Betul. Ya kayak biar nggak dipinjem lah bahasanya. Benar biar pada beli. Lu nyampe belum minum? Gua haus banget. Emang lu ada minuman apaan sih? Tenang, aman. Gua sambil main HP kali ya. Nggak usah, gue di sini ada Aspri cuy.
Lah, lu punya Aspri? Ya. Set kaya banget lu sampai. Ya Allah. Mau gua panggilin? Mau tahu dong, cewek cewek? Aspri kan biasanya cewek, cowok. Kali ini nah gua belum dapetin yang cewek. Aspro. 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 Ini masih Aspro gua adanya nih. Ya, oke, boleh lah. Gua panggil aja. Ya. Swab. Anjing. Coba ini. Mana? Aspri-nya dia. Iya, Mas. Taruh sini. Iya, terima kasih. Udah berapa lama, Mas? Jangan Mas. Makasih ya Mas. Pasal lu masuk dari sono. Gimana? Sama gua mau aksesnya. Cobain dulu. Yang buat kok nggak manis ya? Makanya, kok kagak terlalu kayak kebanyakan air. Kebanyakan air ya? Baik lagi kita ke masalah mitos. Dan gue juga punya tuh mitos-mitos kayak kita nggak boleh keluar malam-malam terus abis maghrib katanya diculik kantong wewe. Tapi kalau emang keadaan kita emang balik maghrib, Mas pernah diculik? Gue sih nggak pernah ya. Tapi baik lagi ya, kita orang tua kalau udah ngomong abis maghrib emang nggak boleh ngingetin kita sholat intinya. Gue pernah disabetin sampai lupa sholat maghrib. Lu balik kemalaman, kemagriban, nggak sholat maghrib, digebuk pakai lidi. Sakit banget gak sih? Gue jadi inget. Gue pernah. Kita banyak banget sih masa lalu. Tapi emang dulu orang tua dulu emang masih nyaber. Jelas. Masih iya. Karena sayang sih balik lagi. Bener. Tapi sekarang kayaknya anak saya nggak bisa digituin. Kenapa? Cuma nggak bisa bener. Karena ya dan gue pun nggak mau meneruskan itu nanti ke anak gitu. Maksudnya gimana caranya biar bisa diajak ngobrol aja gitu. Kalau gue dulu lagi zaman-zamannya warnet tuh, gue SMP kalau nggak salah. Nah, gue kabur dari rumah jam 10 malam, orang tua gue tidur, gue main paket malam di warnet. Pernah sama dong kayak gue. Kalau gue pas zaman bulan puasa, nah itu dari jam 11 sampai jam 3. Biasanya itu main paket malam. Emang sih warnet itu kalau di bulan puasa tuh rame banget. Iya nggak sih? Bener. Lu game apa yang paling suka? Dulu ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang kan ada ML yang pakai HP. Dulu kita harus ke warnet nunggu. Kayak bang tinggal berapa sejam? Gue tungguin ya. Tatonya dia nambah. Kita dekat kan kayak bocah ya dulu bocah. Gue sih PB sih. Point blank. Gue gila banget pada waktu. Gue banyak dosa di point blank. Kenapa? Karena banyak dosa di point blank. Karena untuk beli case-nya kadang-kadang gue ambil uang bokap gue di kantong. Ya, itu emang nggak boleh Pak. Emang sih tapi ya gimana ya? Apalagi kalau lu nyuri ya. Kalau gue sih di mana beli cash tuh di mana momen habis lebaran Pak. Megang duit banyak, bingung mau beli apa. Tapi kita suka warnet, kita beli cash Pak. Itu bener-bener hari-hari gue kaya banget Pak di momen itu Pak lebaran Pak. Bener. Tapi lu pernah nggak Pak? Gua pernah dibohongin sama orang tua. Enggak dibohongin. Ini kayak investasi bodong. Ini pasti anak-anak di luar sana yang ngerasain dulu kecil tuh pasti dia tahu. Kita kan dulu dapat duit lebaran ya Pak dari tetangga, keluarga, saudara-saudara, yang lain-lain deh. Kadang-kadang kita dapat duit banyak. Senang banget. Kita bingung nih mau beli apa. Biasanya tuh orang tua bilang, udah duitnya sini dulu, mama simpen. Kalau anak-anak tuh nggak boleh megang duit banyak, nanti cepet habis. Tahu-taunya pas kita mau beli sesuatu, ya duitnya nggak ada. Itu sakit hati nggak sih? Pernah sampai lebaran berikutnya nggak? Kalau gue nagih sih anaknya sih. Maksudnya, ma mana gitu mau beli ini, ma mana. Kadang-kadang kayak yang udah sini mama pegang, dan pas kecil gue nggak tahu berapa dan itu ternyata banyak banget. Nah, gitu ya. Tapi sebenarnya sih dulu kayak ternyata pas gue tahu tetap aja dipakainya kayak misalkan kita jalan-jalan sekolah. Iya betul, buat kebutuhan lain. Gitu sih. Sunat lu duit sunat banyak nggak? Duit sunat gue beli PS sama sepeda. Oh oke. Dulu lu sunat lu kalau nggak salah Jawa kan? Coba kalau orang Jawa tuh sunat gimana sih? Gue nih dulu nih kecil kan gue Betawi nih. Gue dulu apalagi Betawi gue tuh kayak Betawi tuh masih yang suka dangdut. Gua dulu pas gua sunat, gua kelas 1 SD, gua minta sama orang tua gua buat sunat. Gua pas kelas 1 SD sunat, dirayain pakai dangdut. Ada biduan. Coba bayangin gua lagi sunat, ngeliat orang biduan tuh. Gimana coba tuh? Biduannya langsung kayak
Gue pun kayak ngerasa tapi gimana gue nggak bisa tuh karena kultur keluarga gue tuh emang harus ada diramein gitu. Videonya seksi gitu ya. Jelas. Oke. Itu berat sih, perkara berat sih itu sih. Iya nggak sih? Lu harus menahan umur berapa Sunat? Kelas 2 SD berarti umur 8 ya, sekitaran 8. Masih aman itu. Lu emang lu tua? Enggak sih, gua kelas 4 cuy masalahnya. Kelas 4 tuh udah ngerti. Kalau sumpah jauh banget. Kelas 4 kelas 5 ya. Kelas 4 harusnya sih udah ngerti sih. Iya. Maksudnya kalau ada videoan gitu di teman gua kan agak ribet juga lagi sunat kan. Harus kayak tahan diri. Iya. Gini, gue sampai biasa kan lu ngundang-ngundang guru-guru kan. Iya benar. Sampai guru gue tuh mau lihat dong titiknya si Farhan. Liatin, bayangin. Kalau zaman sekarang mah kayaknya malu kali ya. Kalau dulu mah kayak liatin gini, dikipasin. Iya nggak sih? Wah, apalagi momen-momen kalau mau kencing. Gue sambil main PS gini. Iya. Yeah. Ada teman-teman gue yang cewek kayak bodo amat, gue udah punya PS. Lu lihat nih sesuka hati lu. Dulu masa vulgar itu mungkin kalau sekarang nggak nyampe segitu ya. Mungkin kayak udah tua ngawain. Tapi gue pede soalnya bentuknya bagus. Ya. Masal. Enggak, gue dokternya ke rumah. Kalau gue tuh sempat kayak masal gitu. Gue pernah ngeliat tuh teman-teman gue nih yang ikut sunat masal kan berarti kan orang-orang yang dipaksa ya misalnya ikut. Dia sampai meludahin ininya dokternya dasar dokter tolol. Tapi menurut gue kan itu kan dokter emang bener bukan tolol. Ya gimana ya namanya juga zaman dulu. Emang banyak kenangan banget sih. Coy. Gue bakal pengen sebenarnya banyak banget yang bakal kita bahas soal nostalgia masa-masa kecil, masa-masa di sekolah gitu-gitu. Tapi kayaknya kali ini kita cukupin sampai di sini. Buat selanjutnya nanti kita panggil satu teman kita yang buat ceritain pengalaman dia masa kecil. Iya nggak? Bener. Kita masih ada punya teman yang absurd kecilnya tuh bareng kita juga. Nanti kita akan panggilin dia sini. Tunggu di episode kedua. Thank you guys.